Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sekuntum melati putih mekar di tamanku, betapa indah dan harum semerbak. Tapi aku ingin sekuntum mawar merah berduri yang mekar di taman sebelah. Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Saya bersyukur dan bahagia pada hari ini mendapatkan berkah berbuat karma baik dengan membawakan Dhamma Desana yang berjudul Seporsi Bahagiaku dan Seporsi Bahagiamu. Apa itu bahagia? Mengapa semua orang ingin bahagia? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang terbebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia, kata ini terlihat sederhana, namun tidak mudah untuk menikmatinya dalam kehidupan. Karena perasaan ini timbul dari lubuk hati yang terdalam. Dan semua orang tentu saja ingin merasakan kebahagiaan. Perasaan bahagia tidak sama bagi semua orang. Ada yang merasa bahagia karena memiliki banyak materi. Tapi ada juga yang merasa bahagia walaupun tidak memiliki banyak materi. Dalam kehidupan, banyak orang merasakan hidupnya kurang bahagia dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Dia selalu merasa kekurangan. Padahal sebenarnya dia sudah bahagia dan memiliki segala sesuatu. Tapi karena rasa kurang puas dan kurang bersyukur atas apa yang dimiliki, akhirnya dia merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Peribahasa rumput tetangga lebih hijau. Hal inilah yang sering menghantui dalam pikiran melihat segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain lebih wah dan lebih sempurna, sehingga mengabaikan apa yang telah dimiliki sebenarnya sudah lebih dari cukup, dan malahan didambakan oleh orang lain untuk memilikinya. Perasaan bahwa Sang Pencipta tidak berlaku adil padanya. Mengapa semua orang lebih bagus kehidupannya? Dan mengapa lebih bahagia hidupnya daripada dia? Inilah adalah suatu pola pikir atau mindset yang salah. Harus lebih banyak belajar Dhamma, juga memahami kehidupan melalui pengalaman sehari-hari dari tempat ibadah, tokoh agama, sesepuh, keluarga atau sahabat yang telah banyak melewati asam garamnya kehidupan ini, serta dari postingan edukatif media sosial. Selain itu, harus bisa mengontrol pikiran sendiri, selalu mengarah ke hal positif supaya tidak menimbulkan depresi. Banyak pertanyaan yang timbul dari dalam pikiran sendiri
maupun dari pertanyaan yang dilontarkan oleh orang lain yang menyebabkan timbulnya rasa tidak bahagia dan perasaan tertekan, yaitu mengapa belum ketemu jodoh, belum mempunyai keturunan, belum punya rumah sendiri atau masih ngontrak, belum punya mobil, motor, ataupun fasilitas kendaraan lainnya. Mengapa wajahku tidak cantik, tidak gagah, serta postur tubuhku tidak seksi dan tidak atletis, dan mempunyai pacar atau pasangan hidup tidak secantik atau segagah milik orang lain? Mengapa aku dilahirkan di keluarga sederhana dan tidak kaya? Mengapa anak-anakku tidak secerdas anak-anak orang lain? Mengapa aku tidak sesukses orang lain? Belum punya pekerjaan tetap, masih pekerjaan serabutan. Pertanyaan semacam itu akan menghantui pikiran. Apalagi bila pertanyaan tersebut dilontarkan oleh orang toksik, yaitu orang yang beracun atau memberikan dampak buruk terhadap orang lain, terutama psikis. Maka hal tersebut akan mempengaruhi rasa bahagia, karena aura negatif dari orang toksik tersebut. Karena itulah kita harus mempunyai self control, yaitu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju tindakan yang positif. Padahal kebahagiaan itu sudah ada porsinya masing-masing dari Sang Pencipta. Si A, si B, dan si C beda porsi bahagianya. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain untuk menikmati kebahagiaan. Karena apabila melakukan hal tersebut, kita tidak akan pernah merenggut kebahagiaan sepanjang kehidupan di dunia ini. Maka akan sia-sialah waktu kita, karena memikirkan sesuatu dengan pandangan yang salah akhirnya menghalangi hidup kita untuk bahagia. Karena semua sudah punya porsi bahagia masing-masing, dan semuanya itu berasal dari buah karma. Jadi jangan bersedih dan putus asa apabila memiliki kehidupan yang tidak sesempurna orang lain. Tapi jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan untuk mengukir prestasi dalam kehidupanmu. Karena di balik kekurangan seseorang pasti memiliki kelebihan. Demikian pula sebaliknya, nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Tak perlu membandingkan dirimu dengan kehidupanmu dengan orang lain. Tapi syukurilah segala yang engkau miliki dan bahagialah dengan kehidupanmu saat ini. Nikmatilah masa-masa bahagia bersama keluarga tercinta dan para sahabat terkasih di dunia ini. Jangan lupa bahagia. Demikianlah Dhammadesana yang saya bawakan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi para sahabat Dhamma beserta keluarga. Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Bahagia akan bertahta di hatimu. Tak perlu membandingkan dirimu. Syukuri segala yang engkau miliki sebagai berkah dari Sang Pencipta. Terima kasih.